Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah. Kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini berhalangan sholat Jumat, apabila sedang sakit disembuhkan sakitnya, dan yang dalam perjalanan dilancarkan perjalanannya sehingga selamat sampai tujuan. Tidak lupa, marilah kita senantiasa bersolawat kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang serba modern dan serba canggih seperti sekarang ini. Hati berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah Allah dan dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Fatazawwazu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia ini, kita melihat bahwa keluarga memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Kuatnya sebuah bangsa, kuatnya umat dimulai dari kuatnya sebuah keluarga. Kita melihat bagaimana fenomena sekarang, orang yang tidak mau berkeluarga, banyak yang kemudian tidak mau berkeluarga, memilih pasangan yang sejenis, yang kita sering menyebutnya sebagai LGBT. Kita tentu tidak memusuhi orangnya, karena itu adalah penyakit yang diberikan Tuhan. Yang kita musuhi adalah bagaimana perilakunya. Maka disinilah pentingnya kita bagaimana sebagai kepala keluarga, sebagai bagian dari anggota keluarga, untuk menjaga, untuk mewujudkan keluarga, kualitas keluarga, agar keluarga yang kita miliki ini adalah menjadi keluarga yang berkualitas, yang memiliki kekuatan, tidak hanya kuat secara fisik, mental, jiwa dan raga, tapi juga kuat secara iman, secara ilmu, dan juga secara ekonomi. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Ayat ini sama seperti ayat tentang puasa, ditujukan hanya kepada orang yang beriman, yakni adalah orang yang membenarkan di dalam hati, tasdiqun bil qalbi. Yang kedua adalah orang yang mengucapkan dengan lisan, wa iqrarun bil lisan, dan yang paling berat adalah yang ketiga adalah wa amalu bil arkan, melaksanakan dengan amal perbuatan. Maka agar iman kita sempurna, kita tidak hanya menjaga diri kita, tetapi juga adalah menjaga keluarga kita, agar kita semuanya selamat, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ada 3 langkah bagaimana mewujudkan keluarga yang berkualitas itu. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita baca kisah Luqman ketika menasihati anak-anaknya, salah satunya yang sering populer kita dengar adalah
ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Jadi inilah yang harus kita tanamkan kepada keluarga, agar keluarga kita menjadi keluarga yang beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Tentu adalah ini bisa terwujud manakala sebagai kepala keluarga, ya, kita bisa menanamkan itu dengan baik dan benar kepada anak-anaknya. Bayangkan, kita sering mendengar ada orang yang secara ekonomi dia mapan, tapi di masa tuanya menderita karena anaknya disuruh membaca doa untuk kedua orang tuanya saja tidak bisa. Padahal di dalam sebuah hadis dikatakan, apabila manusia pergi ke alam baka, putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah awalatun sholihah yad'ulah, yakni doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kalau mendoakan saja tidak bisa, lantas apa yang diharapkan? Maka disinilah kita harus menanamkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa beriman kepada Allah dengan tidak mempersekutukannya. Maka setiap kali sholat Jumat, khatib selalu berpesan adalah wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian mati meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan menjadi orang muslim, dalam keadaan memeluk agama Islam. Jadi jangan sampai ada bagian dari keluarga kita, keturunan kita beralih akidahnya, berpindah akidahnya. Berarti kita sebagai keluarga, apalagi sebagai kepala keluarga, tidak bisa menanamkan akidah yang baik dan benar kepada keluarga kita. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah menanamkan kebiasaan untuk saling nasihat menasehati. Ini penting. Di dalam surat Al-Asr yang kita semua insya Allah hafal ayatnya. Kenapa hafal? Karena biasanya surat ini favorit kita baca kalau kita sholat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kata Allah adalah yakni orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, inilah saya kira kita harus menanamkan kepada anak keturunan kita untuk senantiasa watawasau bil haq, ya, nasihat menasihati dalam kebaikan, watawasau bis sabr, nasihat menasihati dalam kesabaran. Kenapa? Karena hidup manusia itu penuh dengan ujian dan cobaan. Tadi kita mendengar takmir masjid mengumumkan Buya Syafi'i Ma'arif meninggalkan kita semua. Tentu tidak hanya keluarga besar Muhammadiyah, tidak hanya umat Islam, tapi juga bangsa Indonesia berduka atas wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif. Maka disinilah kita diperintahkan untuk mendoakan, dan kita semua nanti bisa melaksanakan sholat ghaib bagi almarhum. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah kita diminta untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas itu adalah memperbanyak doa, mohon kebaikan dan keberkahan dalam keluarga. Ada satu doa yang sangat populer dan kita semua sebagai orang tua wajib hafal doa ini, yakni adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Doa ini adalah kita minta kepada Allah agar kita diberikan anak istri yang qurrata ayun, indah dipandang mata. Ayo sholat, anak kita sholat. Ayo baca Al-Quran, anak kita, istri kita juga mau membaca Al-Quran, melaksanakan kebaikan. Mereka
tergerak hatinya untuk melakukan. Itulah yang disebut dengan qurrata ayun. Bukan hanya sekedar orang itu secara fisiknya saja menarik, tapi yang penting bagaimana perilakunya, sikapnya dalam kehidupan sehari-hari adalah indah dipandang mata, qurrata ayun. Kemudian ayat ini dilanjutkan, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Boleh nggak doanya ditambahkan? Silahkan. Saya tambahi doa itu adalah waj'alna lil muslimina imama, menjadi pemimpin kaum muslimin. Dan juga adalah waj'alna linnasi imama, menjadi pemimpin seluruh manusia. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi bupati, wali kota, atau bahkan menjadi ketua RT, ya, yang memimpin manusia, di situ manusianya ada yang rajin beribadah, ya, ada yang tidak rajin dan sebagainya. Itu berarti menjadi pemimpin seluruh manusia, dan itu jauh lebih berat daripada menjadi pemimpin orang-orang yang beriman bertakwa saja. Kenapa? Karena perilakunya, sifatnya kadang berseberangan dengan apa yang kita yakini. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah, maka mari kita renungkan secara mendalam di sisa usia yang kita miliki ini. Kalau Allah takdirkan umur kita adalah sama dengan umur Nabi, yakni adalah 63 tahun. Andaikan umur kita sekarang adalah umur 50 tahun, berarti umur kita tinggal 13 tahun lagi. Andaikan umur kita ditakdirkan oleh Allah 63 tahun sama dengan umur Nabi, dan umur kita sekarang di angka 60 tahun, berarti kita tinggal 3 tahun lagi. Kalau kita bisa melebihi umur Nabi, itu namanya bonus yang kita terima. Oleh karena itu, maka mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita wujudkan keluarga kita menjadi keluarga yang berkualitas, ya. Tidak hanya kualitas secara fisik, mental, jiwa dan raga, tapi juga kualitas secara keimanan, secara ilmu pengetahuan, dan juga secara ekonomi. Sehingga kemudian ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Wala yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiafa. Hendaklah kamu merasa khawatir, cemas, panik, deg-degan apabila kelak di kemudian hari dzurriyyatan dhiafa, meninggalkan generasi yang lemah. Lemah fisik, lemah mental, ya. Lemah fisik sekarang penyakit stunting, ya. Lemah mental banyak orang yang menderita ODGJ, ya. Lemah ilmu, masih banyak saudara-saudara kita yang bodoh, yang buta huruf. Lemah ekonomi, masih banyak saudara-saudara kita yang miskin. Maka kita sebagai keluarga, kepala keluarga harus bertekad, bangkit bergerak, berjuang untuk bagaimana adalah kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Sebagai keluarga, kita harus berjuang menjadi anggota keluarga yang mewujudkan keluarga yang kuat. Sebagai kepala keluarga, kita harus bertekad sekuat tenaga bagaimana agar keturunan kita tidak menjadi keturunan yang lemah. Sebab meninggalkan keturunan yang lemah itu tidak hanya merugikan kepada diri kita, tapi juga kepada keturunan kita, dan juga adalah merugikan pada sesama manusia dan bangsa negara. Tentu kita tidak ingin menjadi beban bagi masyarakat lain, bagi keluarga lain. Oleh karena itu, hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kesempatan sisa umur yang kita miliki ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika Allah memanggil kita, kita telah siap, tidak hanya bekal untuk diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga meninggalkan keturunan yang kuat, ya, generasi yang kuat,
sehingga kita pun akan tentram meninggalkannya. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Indonesia ditakdirkan Tuhan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berbeda secara agama, tapi juga berbeda secara suku, ras dan juga golongan. Tapi yang orang tidak sadari, perbedaan itu bukanlah menjadi sebuah sarana bagi kita memecah belah, tapi sesungguhnya perbedaan itu adalah menjadi sebuah kekuatan. Musuh kita sebagai bangsa, sebagai umat beragama hanyalah ada dua, yakni apa? Pertama adalah kemiskinan, dan yang kedua adalah kebodohan. Inilah yang harus kita perangi. Oleh karena itu, dari mana kita memulainya? Mulailah dari diri kita sendiri. Kita harus menjadi mukmin yang kuat. Al-mu'minuna qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minuna dhaif. Demikian Rasulullah SAW bersabda. Yang artinya mukmin yang kuat, fisik, mental, jiwa raganya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat imannya, jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Bayangkan, bodoh, miskin, sakit-sakitan, siapa yang tertarik? Nah, inilah jadi musuh kita yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua adalah kebodohan. Allah menjanjikan kepada manusia, siapa yang pertama beriman, dua berilmu pengetahuan, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Ada orang yang gajinya ada di mana-mana karena dia memiliki ilmu pengetahuan, tapi ada orang yang sama sekali tidak punya penghasilan karena memang kebodohannya itu. Inilah saya kira musuh bersama ini harus kita perangi. Kita harus berjihad memeranginya dengan senantiasa memulai dari diri kita sendiri, dan lagi-lagi memulai dari keluarga kita. Kita mengajak kita anak sholat berjamaah, tapi kalau kita sebagai kepala keluarga bermain handphone, nonton TV, apa kata anak kita? Menyuruh anak kita belajar membaca Al-Quran, tapi kita sendiri tidak membaca, apa kata anak-anak kita? Karena itulah perlu keteladanan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah ini marilah kita berdoa, memohon ampunan kepada Allah, memohon petunjuk jalan yang lurus, dan memohon agar kita semuanya diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin fangsurna 'alal qaumil musyrikin fangsurna 'alal qaumil zalimin fangsurna 'alal qaumil munafiqin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.